Di Italia hiduplah seorang mafia yang sangat tangguh, Vincenzo Casano, itulah namanya. Ia terlahir di Korea sebagai Park Ju-hyuk, namun karena sebuah alasan dia harus tinggal di panti asuhan dan akhirnya diadopsi oleh keluarga Italia. Cobaan tidak berhenti sampai di situ, di mana keluarga barunya pun tewas dalam sebuah tragedi. Pada akhirnya Vincenzo diangkat oleh keluarga mafia Casano. Sejak saat itu Vincenzo Casano menjadi bagian mafia paling berpengaruh di Italia. Dia bekerja sebagai penasihat hukum atau pengacara bagi para mafia. Kabar tidak baik kembali menghampiri Vincenzo ketika atasannya yang sangat dihormati itu meninggal dunia. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Korea Selatan. Sementara itu di Korea, seorang wanita bernama Hong Cheong dengan semangatnya membujuk seseorang. Dia seorang pengacara yang rela melakukan apapun untuk memenangkan kasusnya. Saat itu dia merayu seorang saksi untuk berbohong di acara persidangan. Tawaran yang diberikan tidak main-main dan akhirnya saksi itu termakan oleh rayuannya saat hari itu. Hari persidangan tiba, Hong Cheong memenangkan kasus tersebut dan ternyata lawan pengacaranya saat itu adalah ayahnya sendiri, yaitu Hong Yo-chan. Hong Yo-chan sangat kecewa pada putrinya itu. Dia sudah tahu bahwa anaknya Hong Cheong menggunakan cara yang curang. Menurutnya itu merupakan bentuk penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya di hadapan hukum. Kejadian itu membuat hubungan mereka berdua renggang, bahkan sampai ke titik di mana sang ayah ingin memutus hubungan keluarganya. Di sisi lain, kedatangan Vincenzo ke Korea bukan tanpa tujuan. Ia berniat mengambil emas 1,5 ton yang dimiliki oleh Taipan Cina yang mati misterius. Emas seberat 1,5 ton itu tertanam di bawah tanah dalam sebuah bangunan yang dinamai Geumga Plaza. Gangguan muncul ketika sebuah perusahaan real estate di bawah Bubble Group ingin mengakuisisi gedung tersebut. Konflik pun terjadi antara Vincenzo dan Bubble Group, di mana mereka saling memainkan taktik untuk merebut Geumga Plaza. Vincenzo bekerja sama dengan sebuah firma hukum Jipuragi yang dipimpin oleh Hong Yo-chan, ayah Hong Cheong, pengacara yang licik tadi. Karena memiliki niat yang sama dengannya untuk menyelamatkan Geumga Plaza, mereka sangat akrab hingga seperti ayah dan anak. Mereka pun bekerja sama. Hingga akhirnya keduanya berhadapan dengan Hong Cha-yong, putrinya sendiri, putri dari Hong Yo-chan sendiri yang berada di pihak Babel. Keadaan berbalik saat Hong Yo-chan atau ayah Hong Cheong dibunuh secara tragis dan difitnah sebagai pengacara yang curang oleh Babel Group. Hong Cheong sangat terpukul, menyesal, dan akhirnya berpihak pada Vincenzo. Hong Cheong akhirnya bekerja sama dengan Vincenzo melawan Babel Group hingga keduanya menemukan hal-hal yang mengejutkan. Salah satunya adalah pemilik Babel yang sebenarnya bukanlah Jang Han-seo tapi Chan Han-seo. Ia merupakan rekan kerja Hong Ya-chon di firma hukum Bushang, pria yang dikenal energik dan heboh. Jang Han-seo memanipulasi banyak orang sebagai Jan Jun-woo yang terlihat bodoh dan sangat naif. Kenyataannya ia adalah pria yang berdarah dingin dan tidak segan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Kemarahan Vincenzo memuncak ketika Jan Han-seo dan Choi Myung-hee menyuruh orang untuk membunuh ibu Vincenzo. Disinilah pembalasan mafia Italia ini. Vincenzo ini menampakkan wajah aslinya, tidak main-main, sangat mencengangkan. Di sini juga terungkap kalau ternyata penduduk Geumga Plaza ternyata bukanlah orang-orang sembarangan. Sebut saja Seo Mi-ri yang diperankan oleh Kim Yeon-hye, di mana ia ternyata seorang hacker handal. Belum lagi kemampuan bela diri dari Tak Hong-sik, si penjahit andalan Geumga Plaza, ternyata tidak kalah kerennya dari Vincenzo. Pada akhirnya orang-orang dari Geumga Plaza seakan menjadi anggota mafia dan anggota intel. Mereka membantu Vincenzo dalam banyak penyamaran untuk membuat Babel Group kesusahan. Adegan ketika mereka memakai setelan jas berwarna hitam dan berjalan dari depan Geumga Plaza sangat ikonik.
Tak heran jika drama Vincenzo ini memiliki rating yang tinggi selama penayangannya. Bahkan drama ini menjadi drama nomor 1, mengalahkan drama lainnya yang tayang di periode yang sama. Drama ini bisa memberikan rasa tegang dan komedi dengan porsi yang hampir pas kedua unsur yang dijagokan dalam drama ini.